Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang baik hati, puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan yang baik ya. Saya kira ya semuanya baik ya, kondisinya sehat walafiat ya. Nah, saya kira itu adalah hal yang patut kita syukuri karena sehat adalah nikmat. Dengan sehat kita bisa kembali untuk menuntut ilmu. Nah, saudara-saudara, mata kuliah riset-riset komunikasi ya, termasuk bagian dari metode penelitian komunikasi. Saya ingin menyampaikan salah satu varian riset atau penelitian di bidang ilmu komunikasi, yakni yang dinamakan etnografi. Saudara-saudara, ya, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa semua materi yang saya sampaikan itu saya ambil dari tulisan saya dalam buku Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Kualitatif penerbit Premada Media. Buku ini saudara-saudara ya memiliki banyak sitasi atau banyak dikutip ya. Kalau Anda lihat di Google Scholar sampai hari ini ya 14 ya 14 Mei 2024 buku ini sudah dikutip ya oleh sekitar 15.000 publikasi ilmiah yang terindeks Google Scholar. Nah, saudara-saudara, ya, etnografi merupakan salah satu bentuk varian. Saya ingin langsung aja share ya, kita baca bersama-sama ya materi ya. Oke, sudah terlihat ya. Metode etnografi konvensional dan internet. Ini ada di halaman 193. Saudara-saudara, etnografi adalah riset yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu-individu menggunakan budayanya untuk memaknai realitas. Tapi perlu dipahami ya, yang dimaksud budaya itu jangan terbatas hanya pada tari-tarian, hanya pada kesenian ya, termasuk juga cara berpakaian ya. Nah, ini seperti saya ya. Saya pakai batik Madura ya. Ini motifnya Madura. Kemudian saya juga pakai udeng. Udeng ini kelihatannya udeng Bali ya, tapi sebetulnya ini udeng Lombok ya. Jadi jangan hanya dilihat ini, oh ini berarti budaya, bukan ya. Budaya itu sangat luas ya, saudara-saudara ya, sangat luas. Hasil budi ya. Budaya itu adalah em, apa kebiasaan-kebiasaan manusia di dalam berinteraksi. Jadi bukan hanya kesenian ya, tapi sangat luas. Nah, saudara-saudara, etnografi itu bertujuan untuk mendeskripsikan kebudayaan tertentu secara mendalam dari berbagai aspek. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Satu apa? Artefaknya, artefak budaya ya. Yang saya pakai ini adalah artefak, termasuk juga bangunan ya, candi, masjid ya, kantor, ruangan kantor itu artefak budaya ya. Kemudian pengalaman hidup, kepercayaan, agama, ya. Kemudian sistem nilai dari suatu masyarakat, sistem nilai, norma-norma masyarakat, ya kan? Ini boleh, ini tidak boleh, ya. Mengapa orang Jawa harus cium tangan yang muda kepada yang tua, ya? Seorang murid kepada guru, ya, cium tangan. Kemudian bagaimana orang Jawa ketika bertutur kata, ya, ada unggah ungguing boso unggah ungguing roso ya, orang muda kepada yang lebih tua
pakai bahasa kromo, ya itu semua sistem nilai, ya. Kenapa kok ada budaya misalnya di desa ya, di desa-desa ya, di kota-kota mungkin masih ada ya. Ada namanya digerebek. Nah, ada orang yang bukan suami istri ya, tapi kemudian melakukan berdua-duaan lah ya di sebuah rumah, kemudian didatangi oleh warga ya, oleh hansip ya, kemudian digerebek. Nah, itu sistem nilai ya, karena menurut masyarakat kita ya itu bertentangan dengan nilai-nilai lokal maupun nilai-nilai agama yang tentunya berbeda dengan masyarakat di luar negeri ya, di negara yang lain. Nah, karena itulah teman-teman ya, periset biasanya terjun langsung dalam waktu yang lama bergaul di tengah-tengah masyarakat yang diteliti. Saya kira ini make sense ya. Kalau Anda ingin mengupas artefak budaya, pengalaman hidup, kepercayaan, sistem nilai, tentunya ini butuh waktu, ya kan? Butuh waktu. Anda harus mendalami, ya. Kemudian Anda harus bergaul, ya. Kemudian Anda harus orang yang diterima, dipercaya. Kan nggak mungkin ya. Anda kepingin tahu sistem nilai, ya, pengalaman hidup, tapi Anda ini nggak dikenal, Anda ini tidak diterima oleh masyarakat. Ya. Bagaimana mungkin masyarakat atau orang yang Anda teliti kemudian secara terbuka menyampaikan semua itu, bercerita kepada Anda. Ya, Anda masih dianggap orang asing. Ya, bagaimana ada keterbukaan? Ya, bisa dipahami ya? Baik. Nah, saudara-saudara, periset turun langsung ya, turun langsung, tidak boleh diwakilkan. Nah, ini saya sebut di sini terjun langsung ya, bukan terjun payung, bukan ya. Ini turun langsung lah ya, di lapangan bergaul. Bukan diwakili, nggak bisa ya. Kenapa? Karena apa? Karena gini ya, ketika Anda datang sendiri dengan orang lain yang datang, tentu berbeda. Perasaan Anda berbeda dengan perasaan orang lain ya. Kemudian Anda juga cara bertanyanya juga berbeda ya dan sebagainya. Nah, karena itu harus terjun langsung. Nah, saudara-saudara, ketika Anda terjun langsung, Anda melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini apa maknanya gitu. Kita sering mengatakan wawancara mendalam ya, tapi makna dari wawancara mendalam itu apa? Wawancara mendalam itu artinya wawancara yang mampu mengurai secara detail, tidak hanya di permukaan ya. Apa yang diurai? Yaitu pengalaman-pengalaman, konstruksi-konstruksi dari seseorang ya, opini-opini dari seseorang ya, kemudian juga motif-motif seseorang, betul-betul mendalam, betul-betul sampai ke akar-akarnya. Makanya wawancara mendalam ini apa namanya disebut juga ya wawancara dialogis. Ya seperti orang ngobrol. Itu, seperti orang ngobrol, bukan seperti seorang wartawan yang wawancara kepada narasumber ya, satu arah atau penyiar televisi atau penyiar radio ya kan, yang wawancara satu arah ya, kemudian sering diinterupsi, bukan ya, tapi Anda seperti ngobrol, Anda harus mendengarkan ya, Anda harus mampu mengurai panjang lebar opini-opini tersebut. Jangan Anda dijawab kemudian Anda beralih pada pertanyaan yang lain ya, jangan, tapi betul-betul didalami ya. Makanya kalau Anda baca bukunya Wimmer and Dominic ya, Mass Media Resource on Introduction ya, baca ya. Itu dia mengatakan wawancara mendalam ini dengan nama intensive interview. Jadi seperti orang ngobrol intensif. Intensif itu bisa diartikan dialogis ya, bisa juga bermakna intensif itu wawancara tidak hanya sekali gitu ya. Tidak hanya sekali ya, ketemu yang ngobrol ya seperti Anda dengan seorang teman, ya kan? Kan tidak sekali bertemu ya, ngobrol ya sehingga betul-betul bisa mendapatkan data yang mendalam. Kemudian Anda observasi. Nah,
tentang observasi ya, bagaimana datanya apa ya, silakan Anda baca di buku saya maupun di video YouTube saya yang lain ya. Jadi observasi itu tidak tidak bermakna Anda datang ke lapangan itu berarti observasi, tidak ya. Observasi itu artinya Anda mengumpulkan data dengan menggunakan 5 panca indera. Mata, telinga, hidung, ya, apalagi tangan ya, perasa ya, peraba ya, kemudian apalagi mulut ya untuk mencicipi misalnya ya. Nah, itu semua digunakan. Tapi kalau wawancara kan Anda hanya menggali opini ya kan. Tapi kalau observasi Anda menggali bahasa-bahasa nonverbal ya. Dengan mata berarti Anda melihat bagaimana struktur candi ya, kemudian bagaimana interaksi antar mereka ya. Apakah mereka itu guyup? Kan Anda harus melihat ya. Ah, apakah mereka selalu bergandengan tangan ya? Kemudian yang perempuan biasanya pakai baju seperti apa ya? Itu semua diobservasi. Kemudian menelusuri dokumen-dokumen dan artefak-artefak budaya ya. Ah, dan menggelar FGD jika diperlukan. Ya, nah saudara-saudara, etnografi ini ya kalau bisa semua ini dilakukan ya, wawancara, observasi maupun FGD serta dokumen-dokumen baik tertulis ya maupun dokumen-dokumen yang berupa artefak-artefak. Bisa dipahami ya. Nah, saudara-saudara, etnografi itu merupakan aktivitas mengumpulkan data ya, kemudian menganalisis dan menginterpretasi. Lihat ini ya, mengumpulkan data, terus menganalisis dan menginterpretasi. Jadi ada tiga konsep yang berbeda ya. Mengumpulkan data itu tadi, wawancara, FGD ya kan, observasi, menganalisis. Apa itu menganalisis? Menganalisis itu adalah membaca data, memilah-milah data ya ke dalam kategori-kategori tertentu ya. Kemudian mengaitkan data dari kategori tertentu ya dengan kategori yang lain. Ya, kemudian setelah mengaitkan data antar kategori, kira-kira hasilnya apa? Nah, ini yang disebut dengan analisis data. Ya, kalau di dalam tesis, skripsi, ya, disertasi, analisis data ini biasa disampaikan dalam subbab penyajian data atau hasil atau finding, temuan, ya kan? Ya. Kemudian apa? Kemudian di sini interpretasi data. Tadi kan Anda sudah menghubungkan data ya dari kategori yang satu dengan kategori yang lain ya. Kemudian hasil dari keterkaitan tadi ya, relasi tadi ya, itu perlu dibahas dengan apa? Dengan teori ya, dengan konsep-konsep ya, dengan penelitian-penelitian terdahulu ya. Ini perlu. Nah, proses inilah yang disebut dengan Anda menginterpretasi secara teoritis dari hasil analisis data Anda. Nah, biasanya ini disebut pembahasan ya atau discussion. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, nah sekarang data itu kalau di dalam etnografi ya itu disebut data yang detail, holistik, mendalam ya, disebut thick description, data yang lengkap, data yang holistik. Holistik itu artinya mendalam, seperti palung yang mengerucut, palung ya. Jadi satu pertanyaan tapi didetailkan. Nah, ya kan? Karena itulah maka periset biasanya terjun langsung bergaul. Ini dalam bahasa Inggris ya dikenal dengan istilah immerse. Immerse ya. Kita seakan-akan hidup di situ, bagian di situ, butuh waktu. Karena ini merupakan ciri khas penelitian konstruktivistik yang biasa kita asosiasikan dengan penelitian kualitatif. Jadi mahasiswa kalau kalau ingin penelitian konstruktivistik ya atau yang sering disebut dengan kualitatif ya memang harus betul-betul turun lapangan ya membutuhkan waktu
Ya tentu relatif ya, waktu yang lama itu tentu relatif. Maksudnya begini ya, waktu yang lama itu tidak hanya Anda membagi kuesioner ya, atau Anda datang langsung bertanya, Anda datang langsung menggelar FGD, tidak. Itu memang bisa dilakukan ya, tetapi kualitas datanya bagaimana? Gitu ya. Kualitas datanya bagaimana? Ya, mohon maaf sebentar, minum dulu. Oke, saya lanjutkan. Kan nggak mungkin toh Anda mendapatkan kualitas data kalau Anda tiba-tiba datang langsung Anda lakukan wawancara. Nah, saudara-saudara, em, apa namanya? Saya akan langsung saja, ya, saya akan langsung saja mengatakan beberapa jenis etnografi, ya, beberapa jenis etnografi. Nah, saudara-saudara, em, etnografi tadi ya, kalau saya katakan terkait dengan waktu itu relatif. Ada yang memang yang lama, ya, tapi ada yang tidak terlalu lama. Tapi intinya adalah tidak Anda datang langsung wawancara, tidak. Ya, contoh misalnya di sini ada yang namanya etnografi mikro. Nah, ini ada etnografi makro. Kalau etnografi mikro itu ya biasanya waktunya sedikit lebih singkat ya, yaitu hanya meriset satu tema riset yang bersifat mikro ya. Seperti misalnya Anda meneliti tata cara penguburan mayat ya. Di Bali itu ada tata cara penguburan mayat yang khas ya. Kemudian apa namanya? Ada ngaben itu ya. Di Bali itu ngaben. Kemudian di Toraja juga begitu ya. Mayat dikubur di tempat yang tinggi. Itu maknanya apa? Ya, itu berarti mikro. Sementara untuk makro itu meriset budaya masyarakat yang lebih kompleks seperti pola-pola kehidupan pada masyarakat Jawa ya. Tentu ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama ya. Saya memberikan contoh. Ini dulu ada penelitian ya, seorang wanita Amerika Serikat yang rela kawin nah, dengan kepala suku di Lembah Baliem pedalaman Irian Jaya untuk hidup bertahun-tahun di Papua. Tujuannya apa? Agar risetnya lebih mantap dan dapat menyelami jiwa, perasaan, rambu-rambu perilaku, dan penggunaan frase kalimat, budaya, maupun religi yang diriset. Nah, pada riset yang sempat kawin di tempat riset, kadang-kadang juga sempat mempunyai anak, ya, saking lamanya meriset gitu loh. Nah, ya nggak masalah juga Anda menikah, ya kan? Asal itu tujuannya adalah tujuan ibadah, bukan untuk supaya penelitiannya itu berjalan lancar, supaya Anda mendapatkan data itu secara syariat agama Islam itu dilarang, ya. Nah, ini kan orang Amerika, ya, ya kita nggak tahu ya kepercayaan mereka seperti apa, ya. Tapi kalau di dalam Islam, ya ini tidak boleh, gitu loh ya. Anda kalau menikah ya memang menikah untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk keperluan penelitian, tidak. Gitu ya. Nah, jadi betul-betul ya, apa namanya, Anda bisa menggali, ya, menggali data, ya, wawancara, apa, wawancara tradisional mungkin hanya dilakukan pada tahap awal dan akhirnya wawancara formal tak lagi diperlukan karena sehari-harinya dia telah bergumul dengan keadaan sebenarnya dan malam pun masih tetap mengumpulkan data. Nah, ini maksudnya adalah bahwa Anda memang betul-betul bisa mendapatkan data yang alami, ya, apa adanya, ya, dengan setting alami. Betul-betul. Jadi seakan-akan seperti dialogis, seperti ngobrol, tidak seperti seorang pewawancara, ya, wawancara dengan apa namanya, dengan narasumber, tidak seperti itu, ya. Saking dekatnya Anda, ya. Nah, saudara-saudara, apa namanya, di dalam penelitian etnografi saya langsung saja, ya, em, sangat diperluas, ya, sangat diperluas. Jadi beberapa riset etnografi sekarang sudah berubah dari pandangan yang sebelumnya.
ya. Nah, ini saya akan sampaikan ya, tentu saya juga membaca beberapa literatur ya. Silakan kalau Anda kepingin membaca literatur yang yang asli ya, yang original ya. Ah, ini Anda bisa baca Diamond and Holloway ya, tapi ini keliru keliru ketik ya, harusnya tahun 2013. Nah, itu dia bicara tentang penelitian public relation dan marketing. Kemudian ini dari tulisan saya ya di apa namanya itu di tulisan sebelumnya ya di buku sebelumnya ya tentang metode. Kemudian Little John and Foss ya tahun 2008 ya. Ini juga bicara tentang eh, human communication theories ya. Kemudian ada Madison ini critical ethnography, Safilit, Troike ya tentang etnografi, Simon Tipo ya ini tentang critical ethnography, Jim Thomas juga demikian, critical ethnography maupun Wimmer and Dominic ya. Ini sudah ada yang tahun 2011 ya, juga tentang mass media research ya yang di dalamnya juga ada etnografi. Nah, dari berbagai macam literatur yang sudah saya baca ya, etnografi saya membuat pengelompokan gitu ya. Yang pertama apa? Etnografi makro, etnografi mikro. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan cakupan keluasan realitas yang diriset. Jadi tema-tema yang diriset, cakupannya banyak tidaknya itu kemudian dibagi menjadi etnografi makro dan mikro. Ya, makro itu apa? Riset etnografi yang mengkaji, mendeskripsikan budaya ya secara keseluruhan dari suatu komunitas atau dari suatu masyarakat budaya. Ini etnografi makro. Dan etnografi makro ini memang merupakan varian etnografi yang pertama kali muncul. Ya, ini muncul dari minat kajian antropologi, kemudian sosiologi, ya kan? Kemudian diadopsi di dalam ilmu komunikasi. Contoh ya, Anda bisa etnografi makro seperti meriset kebiasaan ritual keagamaan maupun ritual kemasyarakatan suku Dayak. Nah, jadi semua kebiasaan hidup orang Dayak itu diteliti, ya, termasuk pola-pola komunikasi masyarakat adat Tengger, ya, pola-pola komunikasi suku Tengger, ya, yang ada di daerah Bromo itu ya. Kemudian juga pola-pola penyelesaian konflik pada suku Jawa di Australia. Oh, jadi banyak sekali ya variannya, tema-temanya, banyak. Ya, kan di Australia itu banyak juga kan masyarakat Jawa ya, ada masyarakat yang apa sekolah ya seperti saya dulu di Edith Cowan University ya, itu banyak ya, bukan hanya banyak tapi banyak ya student-student kita, pelajar-pelajar kita yang sekolah di Australia. Nah, bagaimana penyelesaian konfliknya? Itu berarti makro. Kemudian yang berikutnya ada mikro. Mikro adalah etnografi yang lebih cenderung mengkaji dan mendeskripsikan unit analisis yang lebih kecil. Nah, ya, seperti subkelompok, ya, organisasi, perusahaan, lembaga, ya, kemudian juga ada profesi, ya, kalayak tertentu, ya, perilaku peminum bir di bar, proses belajar mengajar di sekolah, ya, atau proses pengambilan keputusan di top manajemen. Itu kan lebih kecil kan? Ya. Oke, saya kasih contoh misalnya ini, perilaku peminum bir. Anda bisa mengamati bagaimana perilaku peminum bir. Ya, ini biasanya dilakukan oleh para marketer, para pemasar. Jadi mereka ingin membuat iklan, ya, bagaimana iklan itu bisa efektif, ya. Dia harus tahu kan kebiasaan konsumen yang ingin ditembak oleh iklan tersebut. Ya, misalnya ingin membuat iklan bir, ya tentunya harus tahu kebiasaan para peminum bir. Makanya dia harus datang ke kafe-kafe, ya. Kemudian dia duduk, ya.
pura-pura ya bukan pura-pura ya, juga membeli minuman di sana, kemudian mengobservasi perilaku dari para peminum bir, ya kan. Nah, kalau mereka minum apakah, ini anggap saja ini ya, ini air putih, ya, air putih. Ya, misalnya ketika mereka meminum ini apakah minumnya ini, apa, nah ini saya taruh ya, apakah minumnya ini harus dituang di apa namanya, di gelas ya kan, atau para peminum bir itu langsung ini nih ya, saya kasih contoh ya, langsung minum begini, alhamdulillah ya. Nah, atau cara membukanya apakah pakai alat pembuka atau langsung pakai gigi stok gitu kan ya. Nah, itu semua kebiasaan-kebiasaan itu namanya insight. Inside information ya betul-betul berdasarkan perspektif dari para peminum bir. Nah, dari situ ya kemudian dikemas dalam bentuk kreatif iklan sehingga iklannya itu betul-betul sesuai ya, betul-betul sesuai. Oke, yang berikutnya saudara-saudara ada pembagian etnografi berdasarkan tataran analisis. Jadi cara menganalisisnya ini tataran analisis. Karena itu etnografi dibagi menjadi etnografi deskriptif ya atau etnografi kritis. Etnografi deskriptif ini lebih awal ya, lebih awal adalah etnografi yang sifat analisisnya lebih pada mendeskripsikan realitas. Ya, realitas ini bisa kelompok atau grup ya, melalui analisis ya, pengungkapan pola-pola ya, pola-pola perilaku, pola-pola komunikasi ya, pola-pola bahasa verbalnya bagaimana ya kan? Kemudian pembuatan tipologi-tipologi dan kategori-kategori. Jadi pola-pola itu ya di apa namanya itu dideskripsikan ya dalam tipologi tertentu, dalam kategori-kategori tertentu ya. Nah, periset apa, periset cenderung bertujuan untuk mendeskripsikan secara detail ya, bagaimana karakteristik perilaku budaya tertentu ya. Jadi, membuat model, membuat pola ya, kemudian membuat proposisi ya, itu, etnografi deskriptif. Bisa dipahami ya. Nah sekarang etnografi kritis, critical ethnography ya, critical ethnography. Nah, ini pendekatan baru. Saya ingin cerita ya, etnografi kritis ini merupakan sebuah jenis etnografi yang relatif baru, tidak banyak dilakukan. Ya, saya pada waktu studi ya sekitar tahun 2008, 2009 ya, saya mencoba untuk literatur review ya di beberapa sumber ya di Australia ya. Mereka pasti punya sistem literatur yang lebih bagus ya dari Indonesia. Nah, pada tahun itu saudara-saudara, saya hanya menemukan tidak banyak ya. Pada waktu itu 3 buku yang saya temukan yang membahas tentang critical ethnography. Yang pertama karya dari Madison ya, kemudian karya dari apa Jim Thomas, kemudian apa namanya itu Carpenter. Nah, dari 3 karya itu ya, 2 itu dalam lingkup edukasi dan satu dalam lingkup apa sosiologi ya, sosial. Nah, pada waktu itu belum ada yang menggunakan critical ethnography dalam lingkup public relation. Ya, saya coba ya. Nah, jadi ini yang pertama ya, yang pertama. Saya beri bukti ya, saya beri bukti, saya ingin tunjukkan ya terkait dengan apa namanya masih masih kurang ya. Nah, ini apa namanya critical ya ethnography ya kan. Nah, crisis management ya karena saya disertasi saya tentang hal ini ya. Nah, jadi artinya ruang lingkup critical geography dalam bidang PR, terkhusus lagi manajemen krisis. Ya, coba Anda lihat di sini. Halaman pertama Google, ini karya saya, ya kan? Kemudian ini juga, ini isu sekolah saya ya, S3 saya di situ ya, ini juga. Jadi ini bukti, ini sejak tahun 2000
11 sampai sekarang. Belum banyak yang meneliti critical ethnography. Saya kira mahasiswa harus tertarik ini ya. Jadilah orang yang pertama ya dalam bidang pemasaran. Monggo critical ethnography pada apa namanya marketing communication. Critical ethnography pada pengambilan keputusan di organisasi. Ya, critical ethnography pada apa? Penanganan konflik di mana? Di lembaga pemerintah misalnya. Nah, coba ya, supaya menjadi orang yang pertama ya untuk memperkaya kajian. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Ya, saya lanjutkan. Jadi critical ethnography itu adalah etnografi yang bertujuan mengeksplorasi beberapa faktor tersembunyi. Nah, seperti bagaimana kekuasaan atau kekuatan hegemoni ya itu mempengaruhi suatu masyarakat serta berupaya membuka agenda-agenda tersembunyi di balik apa? Di balik sebuah realitas di masyarakat. Ya. Nah, ini saya mengutip Jim Thomas. Ya, Jim Thomas mengatakan critical ethnography is conventional ethnography with a political purpose. Ya, apa itu konvensional? Konvensional itu ya deskriptif etnografi ini, etnografi deskriptif itu konvensional ya, etnografi yang sudah ada terlebih dahulu ya. Jadi critical ethnography itu adalah is conventional ethnography with a political purpose. Jadi tujuan tujuan etnografi ini tujuan politik ya. Artinya apa? Artinya Anda punya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat ya. Masyarakat itu terhegemoni ya. Masyarakat itu apa ya istilahnya itu sangat dipengaruhi pola pikirnya oleh sebuah pengetahuan, oleh sebuah ideologi. Tapi masyarakat itu nggak menyadari gitu loh. Nah, Anda menganggap hal itu sebagai sebuah kondisi ketidakadilan ya. Nah, Anda buka semuanya ya. Changing the world. Anda mengubah dunia dengan mengubah pola pikir masyarakat. Hei masyarakat, wake up. Bahwa apa yang selama ini Anda anggap sebagai sebuah kebenaran, itu sebenarnya sesuatu yang salah. Tapi Anda tidak paham. Nah, gitu ya. Itu disebut dengan tujuan politik. Nah, Madison mengatakan, tanggung jawab etis untuk mengeksplorasi ketidakadilan yang merusak prinsip-prinsip moral dari kebebasan manusia. Nah, itu ya kebebasan apa namanya? Critical ethnography. Ya, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, saya apa namanya? Break terlebih dahulu ya. Nanti akan